Jenang Sengkolo, Bas. Saya mau tanya tentang Jenang Sengkolo. Istilah Jenang Sengkolo itu gimana, Bas? Awalnya kok bisa ditemukan Jenang Sengkolo? Kalau di Selatan itu yang Bacaan wajib ya itu ya bucu sama ingkung itu harus ada. itu wajib ya kalau itu. Wajib. Soalnya kalau pain sama wage itu kan api ketemu unsur angin. Nah sering itu pertengkaran, biasanya pertengkaran, cekcok, sering cekcok, masalah ringan juga cekcok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang Jenang Sengkolo, masih bersama Pak Bas. Jenang Sengkolo, Bas. Saya mau tanya tentang Jenang Sengkolo. Istilah Jenang Sengkolo itu gimana, Bas? Awalnya kok bisa ditemukan Jenang Sengkolo itu? Jenang Sengkolo itu awalnya itu digunakan untuk apa ya, bancaan menutupi hari kelahiran. Kalau dalam ilmu Jawa kan menutupi tiron atau Ton ya. Nah, jenang Sengkolo itu hasilnya kan lambang dari ibu bapa. Dimana untuk merah dan putih itu merupakan apa? Akal dari kehidupan manusia atau dari laki-laki atau dari bapak. Dan untuk yang merah itu dari darah yang dari orang tua. Nah, selain itu juga jenang merah dan jenang putih itu bisa diartikan bisa menjadikan kita itu hidup kita itu lebih leluasa atau merdeka, seperti lambang negara kita yaitu bendera merah. Jadi tapi tiap orang beda ya, Bas ya. Beda. Misal Senen Legi, kalau untuk weton Senen Legi itu Jenang Sengkolonya atau bacaannya gimana? Ya, untuk banyakan itu kalau jenang Sengkolo semuanya sama. Sama. Ya, meskipun bentuknya beda-beda itu sama. Sama ya? Bapak. Kemudian saya mau tanya nih, kalau bacaan selamatan ada tumpeng, ada buju, ada gini, ada gitu, itu kalau menurut Saman ada berapa macam sih kalau boleh tahu? Kemudian secara fungsinya itu apa sih? Nah, yang pertama itu kalau orang Jawa itu biasanya kan pakai nasi buju. Nasi buju. Ada nasi buju dari ketan, ada dari nasi biasa. Intinya buju itu apa? Buju itu adalah melambangkan kalau penyuwunan kita itu langsung kepada Sang Pencipta. Kalau orang Jawa kan Sang Hyang Wenang. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk keluhuran. Jadi orang-orang yang memiliki angan-angan atau cita-cita yang tinggi itu supaya bisa terwujud. Kayak gitu. Kan ada buju, ada yang lain lagi Pak, Mas. Kalau boleh tahu bacaan itu kan banyak lagi itu. Ya, tadi Ampeng nggak ya, ampeng nggak ya. Kemudian ada lagi yang pakai apa itu polo kependem seperti itu. Nah, filosofi dari polo kependem itu adalah kita itu apa ya, seperti bisa introspeksi diri. Jadi kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan, baik itu yang tersembunyi, itu intinya apa? Intinya kita itu meminta maaf kepada yang maha kuasa, seperti itu. Terus ada lagi yang tadi ketan. Nah, ketan itu kan lengket. Nah, ketan itu intinya apa? Kita itu hidup di dunia ini itu kan ada sangkut pautnya dengan leluhur kita. Jadi untuk apa, mempererat hubungan kita dengan leluhur. Jadi meskipun leluhur kita sudah mati beratus-ratus tahun, itu tetap ada hubungan dengan kita. Jadi ngomong dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Gini ya Bas, saya mau tanya nih, kalau anak kecil nih, kenapa kok anak kecil biasanya kok identik dengan jajan pasar? Nah itu gimana, Bas? Filosofinya apa dan alasannya kenapa? Kok kalau saya biasanya kalau disuruh dongani lah, istilahnya modern lah, dongani itu kok ada jajan pasar lah istilahnya, atau jajan toko atau ada apa? Nah, untuk jajan pasar yang namanya pasar itu kan ramai. Nah, identik anak kecil itu kan dalam masa apa ya, dalam masa pertemanan. Jadi intinya apa? Jadi dia dalam pembelajaran awal itu supaya lebih mudah, supaya enak diterima dalam masyarakat seperti itu.
Jadi kayak gitu ya Mas. Enggak, berarti istilahnya menjalin sosialisasi Ya, sosialisasi lah. sosialisasi awal. Awal lah istilah berarti. Ya, Biar mempermudah gitu ya. ya. Baru tahu saya karena ya kalau nggak gini ya di udah gitu nggak tahu. Yang namanya orang itu untuk adil. Adil Mas. Ini getar teman-teman. Bahkan ini getar. Dubanya bergetar maksudnya, dubanya bukan orangnya, dubanya ini bergetar. Enggak apa-apa. Lah kalau boleh tahu Bas, kalau biasanya kok kalau yang namanya bancaan kalau perahu kok ada ambeng, terus kalau bancaan buka tanah kok harus ada ingkung pitik lah istilahnya. Nah itu alasannya kenapa kalau orang Jawa ya? Untuk karena ya ingkung ayam itu kan sejarahnya itu yang untuk mereksa bumi tanah Jawa itu sebenarnya kan yang merupakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, Kanjeng Sunan Kalijogo itu dalam dulu ada Jawa terdahulu itu apa sesajinya itu harus ada ayam ingkung yaitu tanah ayam. Jadi geduk tular dari Sunan Kalijogo. Dari turun temurun dari orang terdahulu. Tapi apakah ada alasan kalau ikut ini istilahnya kan kalau gini kan ikut-ikutan. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa dikasih ingkung ayam lah. Kenapa kok kan kayak ibaratnya kenapa kamu kok makan karena saya lapar kan gitu. Nah, tapi kalau dalam bacaan kenapa kok harus ingkung ayam? Kenapa kalau boleh tahu? Nah, ingkung ayam pite. Nah, Pite itu kan aslinya dulu dalam kebun itu diambil dari kata pitu. Yang artinya dalam orang Jawa itu adalah pitulukan. oh. Nah, sehingga dalam adat Jawa itu kalau bisa tetap ada ingkung ayam dalam apa itu misalnya ritual atau apa itu harus ada untuk penghormatan terhadap alam. Gitu kayak gini. Ya, seperti kita membakar pipa. Ini bentuk penghormatan teman-teman. Jadi jangan dikira ini saya mesti kata apa, ini bentuk penghormatan saya pada alam biar wangi. Kayak saya hanya bisa memberikan gondo wangi kan gitu. Itu kayak gitu ya. Mungkin kayak kalau saya dulu itu ada juga yang mengatakan ada lele. Bahkan kalau lele ini iwak lele kan. Itu iya guys. Secara filosofi kalau boleh tahu. Kalau untuk lele itu dalam adat Jawa kelihatannya tidak ada penjelasan. Jadi itu hanya bisa secara umum dipakai atau seperti apa. Misalnya untuk adat Jawa sendiri untuk lele itu tergantung pada orangnya. Jadi orangnya itu punya niat hajat apa atau dia punya nanda apa yang intinya dia ingin pakai dalam bacaan itu pakai ikan. Oh berarti istilahnya ada sangkut pautnya pakai nafsi lah diri sendiri lah. Tujuannya apa? Kok saya pernah menemui gitu ada lele hidup, lele digoreng, lele biarin hidup itu ada. Saya pernah menemui kayak gitu. Kemudian ada welut, ada kan. Ya nggak tahu berarti kan ada doa di balik itu kan. Berarti kan doa bil isyarah kalau saya mengatakan. Yang tahu hanya orangnya yang tahu hanya orangnya yang punya aja. Berarti nggak boleh dikasih tahu orang yang lain. Boleh. Gitu saya. Kalau boleh tahu Pak Bas, kalau mendoakan kayak gitu ada nggak rapalan-rapalan khusus atau yang kalau saya mau mengatakan itu yang dituju siapa tawasulnya lah. Kalau bacaan weton. Ya kalau untuk bacaan weton itu sebenarnya tidak ada ya. Untuk tawasul itu kita hanya tawasulnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sama leluhur-leluhur kita yang sudah tidak ada, sama untuk leluhur-leluhur di mana kita bertempat tinggal. Soalnya dalam bacaan weton itu di ubur rampenya itu sudah mempunyai makna sendiri-sendiri dan itu juga ada penjelasannya, itu sangat panjang. Kalau di udar itu doanya sangat panjang itu, jadi ada jawabnya sendiri-sendiri. Jawab sendiri. Kalau nikah kalau nikah itu kan kalau bacaan nikah selamat nikah itu gimana Ya sama, intinya sama. Tawarannya sama ya? Iya sama.
cuma nanti kan niat hajatnya itu ditujukan untuk apa, untuk keselamatan kedua teman kayak gitu. Sama aja berarti semuanya sama niat, yang penting niatnya. Kemudian nanti kalau mau ini tambah ini tambah ini. Kalau di selamatan yang paling wajib itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Kalau di selamatan itu yang Bacaan. paling wajib ya itu ya bucu sama ingkung itu harus ada. Itu wajib ya kalau itu. Wajib. Selainnya enggak. Itu tambahan. Tambahan. Sesuai keinginan doanya apa. Oke saya paham. Jadi emang ya sama. Kemudian cuma nambahin improve nambah terus. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bacaan gitu ada bacaan gini. Kemudian kalau orang Jawa mengatakan Pak Bas, dari weton itu bisa terlihat watak ya Tar. Ya itu bisa, itu sudah apa ya, makam dari dahulu. Jadi soalnya untuk elemen sendiri ya, weton-weton itu juga mengandung elemen-elemen sendiri. Kalau gini Pak Bas, weton juga menentukan pekerjaan ya. Iya. Ini misal nih kalau pekerjaan di air ya kan sering weton kamu apa? Cocoknya kamu di air kan gitu. Cocoknya kamu di api. Cocoknya kamu di tanah, tani atau apa dan sebagainya. Gini ya Bas, kalau boleh tanya kalau yang weton yang cocok untuk dagang apa? Kalau untuk dagang itu wetonnya biasanya weton yang berlapisnya itu bagus untuk dagang. Genep ya Bas. Ya, genep itu bagus untuk dagang. Ada yang lebih spesifik lagi ya Bas? Misal berapa gitu. Kemudian ada beberapa lagi yang ganjil, salah satunya Rebo Kliwon itu juga tepat di dalam Rebo Kliwon. Ya, bisa lagi Sabtu Legi atau Minggu Pahing itu juga cocok untuk dagang. Seru sih. Jadi itu tadi ada Rehat Legi, Minggu Legi, Minggu Pahing juga ya? Minggu Pahing, Sabtu Legi itu Rebo Kliwon. Jadi kalau kayak gini kan lebih difakan teman-teman, jadi lebih konkretkan lagi. Kemudian ada lagi yang bekerja menjadi kayak tani kalau itu gimana Bas? Untuk tempat apa tani kayak tani? Kalau tani itu biasanya yang ada unsur tanah seperti Minggu Legi itu cocok tani, peternak juga cocok. Soalnya Minggu Legi itu ada unsurnya unsur tanah. Selain Minggu Legi? Kalau selain Minggu Legi itu Minggu Wage juga bisa bertani. Gini ya Bas, tanya nih, weton-weton yang mengandung tanah itu kalau boleh hitungan berapa? Atau Gak mesti ya, soalnya di situ ada apa ya, dalam ilmu Jawa itu ada perbintangan. Jadi tidak hanya semua itu, misalkan ada netu kayak tadi Minggu Legi itu kan netunya 10. Tapi tidak semua netu 10 itu mempunyai unsur tanah. Soalnya di situ kan ada pasarannya, juga ada gandengannya hari ya Pak Bas. Oh iya, berarti yang mengandung tanah kayak tanah berarti harus diperhatikan teman-teman, kayak mau terjun ke tani itu berarti kan, yang mau terjun ke dagang itu tadi yang netunya genep. Adapun boleh ganjil itu yang tadi beberapa tadi yang disebutkan tadi, apa tadi saya lupa, maaf, bisa didengarkan tadi. Kemudian dagang, tani, pekerja dalam artian kayak tukang batu, tukang kayu gitu. Kalau untuk pekerja keras ya, pekerja keras itu rata-rata yang mempunyai unsur api. Jadi biasanya itu ada unsur pasarannya pahing sama hari Selasa. Itu biasanya. Soalnya apa? Untuk pekerja keras itu kan unsur api, kita membutuhkan apa? Daya kegiatan yang besar. Jadi misalkan kok dia mempunyai unsur air disuruh bekerja keras ya nggak bisa. Pahing. Iya. Pahing itu sama harinya hari Selasa. Jadi bisa pasaran Pahing atau diambil hari Selasa. Selain itu enggak ya Pak? Ya, selain itu kan enggak. Kalau unsurnya tadi ada tanah, api, sekarang unsur air. Kalau unsur air itu hari apa Pak? Unsur air itu biasanya yang berhubungan dengan legi. Tapi tidak semua legi itu unsur air. Jadi apa? Soalnya legi itu tinggal pasangannya.
Kalau misalkan Selasa Legi, Selasa sendiri kan unsurnya api. Lah jadi itu dong dominannya itu Selasa Legi itu ke api. Jadi sifat orangnya itu mesti agak keras. Pahing juga sama berarti. Pahing juga sama. Keras ya. Keras. Baik cewek cowok ya. Gitu. Tapi kalau gini ya Bas, umpama nikah nih harinya apa Kamis Legi gitu. Gimana? Kalau nikah itu kalau bisa itu jangan ada pahing ketemu dengan lagi, itu tidak boleh kalau bisa. Pahing lagi. Itu kenapa Bas? Ketemunya apa kalau nikah? Soalnya kalau pahing sama wage itu kan api ketemu unsur angin. Lah kalian lihat saja kalau ada api bertemu dengan air, angin itu kobarannya semakin besar atau semakin kecil? Kecil gitu. Lilinnya itu. Jadi tidak akan pernah rubuh dalam rumah tangga itu, tidak akan pernah. Mati angin. Kalau angin itu ketemu berapa Bas? Kalau angin, Hitungan angin ada unsur pahingnya atau apanya? kalau angin biasanya unsur wage. Wage ya. Wage. Jumat wage berarti Ya, angin. itu ada kandungan anginnya. Kalau boleh tahu ini kitabnya kita apa Bas? Saya pelajari. Jadi ngarang ada gitu. Ya, kalau saya ini kitab karangannya Mahadiwa. Gila. Jadi itu memang kitab asli yang dari keraton. Apaan cuci? Jadi nggak semua orang yang mengikuti, ada sebagian orang saja yang mengikuti, dan juga tidak boleh sembarang orang belajar. Soalnya ada beberapa teman saya yang nekat belajar ilmu seperti ini, ujung-ujungnya gila. Ya. Bang, gilanya itu kok bisa gila itu gimana Bas? Dalam artinya ada nih ini gini apakah enggak ada sanatnya atau ada gimana kok bisa gila? Ya kan ilmu Jawa kan gitu kadang-kadang ya teman-teman ya. Kalau enggak ini mesti gila enggak. Aku sering menemukan kayak gitu. Soalnya gini, dalam ilmu Jawa itu yang bisa itu hanya yang masih kalau dalam hubungan itu terah pendeta. Misal berapa ada hitungannya enggak? Terah pendeta itu weton atau apa gitu. Lah terah pendeta itu tidak semuanya terah pendeta. Misalkan jumlah itu 14 sama ya, kayak Jumat Kliwon, satu lagi Minggu Pahit. Padahal itu sama-sama 14. Cuma yang terah pendeta itu ya satu Minggu Pahit sama Jumat Kliwon tidak boleh. Soalnya apa? Keduanya itu tidak kuat tirakat, sesungguhnya seperti itu. Saya kuat juga Bas. Iya kuat di tirakat, tapi dalam wadah untuk pengetahuan Kurang ya. tidak bisa begitu. Ya, ditirakat ya, masih kuat kalau ditirakat. Oh berarti gitu. Paham saya paham. Nah kok ilmuwan saya kok nggak terlalu gitu ya. Tapi ya kalau masalah disuruh tirakat saya jauh Pak. Sering ya soalnya. Alhamdulillah. Kemudian gini ya Bas, kita bahasan masalah nikah tadi. Nikah ya, nikah itu yang harus dihindari itu kalau boleh tahu hari-hari apa pertemuan apa? Kalau bisa yang pertama itu pasangan wakil sama baik, itu dalam ilmu Jawa namanya cakar mowo. Ya, saya bertengkar, sering cekcok, ada permasalahan dalam Rumah tangga. keluarganya. Ya, kemudian yang kedua itu yang tadi mas telur dari hari kelahiran, jadi tidak boleh. Kemudian keturunan ketiga, kekerabatan, itu juga tidak boleh. Paham. Banyak ternyata ya. Tapi kalau gini Pak Bas, karena tadi saya bahas lagi ketemu 2 3 itu kan katanya harus ada satu yang ditumbalkan. Kalau boleh tahu bagaimana sih untuk solusi lah kalau biar gak ada yang ditumbalkan kayak gitu tuh gimana kan? Kalau nikah ketemu 2 3 itu pastinya ada keluarga atau siapanya yang penting masih bau ya, berbau itu meninggal, berbau keluarga apa kerabatnya meninggal. Itu ada nggak solusi gitu? Kalau itu sudah ketetapannya, tidak ada solusinya. Jadi itu sudah sunatullah. Mau diapakan, tetap nanti ada
Ada ya, ya. tetap ada Dalam waktu dekat ya itu ya. bisa dalam waktu lama bisa dalam waktu dekat. Kayak kemarin itu yang pas berbincang sama orang itu dia nikah aman, cuma anaknya usia 21 kecelakaan meninggal seperti itu. 23 ya guys. Ya 23. Kalau 22 guys. Kalau dua-dua itu kadang sering itu pertengkaran, biasanya pertengkaran, sering cekcok, masalah ringan juga cekcok. Tapi nggak sampai pisah. Tidak sampai bisa, cuma harus kuat-kuat itu nahan emosi. Saya sering menemukan, memang ketemu kalau 23 memang sering gitu makanya. Saya tanyakan gitu. Ada nggak solusinya atau biar nggak terlalu cekcok atau apa gitu. Pastinya ada lah kalau itunya 22 Ya intinya itu tadi, saling kalau menjaga. saling menjaga emosi tadi, harus mengalah. Jadi tidak bisa kita merasa benar sendiri. Jadi salah satu harus merasa dirinya yang salah. Kalau semuanya itu dianggap benar ya sudah. Saling mengerti lah, saling pengertian. Jadi kalau weton ketemu dua teman-teman saling pengertian ya. Kalau 27 teman Pak Pas. Nah, Saya sering menemukan 27. Kalau 27 itu biasanya pertengkarannya itu lucu. Jadi tidak ada permasalahan, cuma tiba-tiba muncul rasa jengkel. Akhirnya apa? Salah satu pasangan marah. Tapi marahnya itu tidak ada sebab. Intinya tiba-tiba muncul. Jadi kadang hati merasa tidak enak, akhirnya diluapkan ke pasangan. Paham ya. 27. Kalau 28 tipe topo. Iya, sama 28 itu sama 22 sama. Topo. Itu yang nggak boleh tadi apa? 20, 20, 24, 25. 25. Cuma itu aja Bapak ya. Yang lainnya boleh ya. Dan harus hati-hati. Untuk weton persatuan 20, terus ada lagi persatuan 30. Itu kalau bisa dihindari. Misalnya apa? Resikonya itu bisa tidak punya keturunan. Atau kadang punya keturunan tapi keturunannya itu bandel, jadi sulit untuk diatur. Kadang suka membantah orang tua. 20 sama 30 ya. 30. Itu harus diperhatikan teman-teman. 20 sama 30 itu harus dihindari. Bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa harus dihindari. Karena kita masih hidup di Jawa Bapak ya. Bahkan kalau di Sunda pun juga masih menggunakan hitungan kayak Jawa juga Pak. Iya, di Sunda. Sunda, Madura sekarang enggak. Dulu ya. Madura masih sedikit-sedikit. Ya, karena memang enggak digunakan terlalu gitu-gitu. Kalau boleh tahu nih Bapak, yang membuat hitungan hari itu siapa Kak Bapak? Oh, hitungan hari sendiri itu kan yang membuatkan Awal. Ada paling pon lagi gitu. Iya, membuatnya kan ngabei Ronggo Warsito. Ngabei Pujangga dari Jawa. Ngabei siapa? Ronggo Warsito. Kan gini ya Pak Jamet Sewu nih, katanya yang membuat hitungan itu Aji Soko katanya. Nah, Aji Soko itu kan masih hitungan Jawa kuno. Nah, dari hitungan Jawa kuno itu nanti bisa turun lagi oleh pujangga-pujangga Jawa, yang akhirnya nanti sampai ke Ngabei Ronggo Warsito itu sudah sangat diperjelas. Ngabei Ronggo Warsito teman-teman. Berarti awal itu siapa tadi? Aji Soko tadi ya. Awal katanya kalau katanya orang bener enggaknya saya nggak tahu ya. Kan saya kurang referensi juga. Katanya itu dulu itu neptu juga 7 jumlahnya maksudnya. Iya. Nggak tahu asal-asalnya, nanti ketemunya nanti ada nagari juga. Iya, itu lama, itu nanti pembahasannya sangat lama dan panjang. Jadi tidak bisa langsung sekaligus kita bahas. Katanya kan dulu itu hari juga 7, Iya. neptu juga 7. Jangan. Nggak cocok katanya kan, itu nggak ketemu, dibuang 2 katanya. Jumlah berapa Mas? Kalau yang boleh tahu jumlahnya berapa, sama berapa yang dibuang itu? Ada 3, 4, berapa itu yang dibuang itu jumlahnya neptu maksudnya. Kan kayak ahad kan 9, ahad kan 5 kan kayak gitu. Kayak paling kan 9 jumlahnya gitu. Kalau yang boleh tahu itu neptu yang jumlah berapa Mas yang dibuang? Tapi kalau
kalau dalam pakem Jawa itu tidak ada. Jadi hitungan itu tidak ada yang dibuang sebenarnya. Kan berubah nanti hari. Kan kayak gini loh Bas. Kalau hari kan mulai dari 3 sampai 9. Iya kan? Tapi kalau neptu kan ada yang bolong. Sampai 9 kan dihilangkan 2. Enggak. Oh enggak. Jadi awalnya hitungan tetap apa itu ya 7 sama pasarannya itu 5. Iya, maksudnya katanya kan pasaran itu kan dulunya juga 7 juga katanya. Katanya Aji Soko gitu. Enggak. Kan nanti terus kemudian 7 tadi enggak cocok, ada yang mengatakan enggak cocok, terus dibuang 2. Kalau Aji Soko itu dia kan diambil dari 2 anak buahnya itu loh. Yang meninggal taruh itu. Nah, tapi itu tidak digunakan. Nah itu nanti masuknya ke apa itu di aksara Jawa, masuk ke aksara Jawa. Katanya kan ya sama aja hitungan pasaran itu juga sama, harinya juga 7 juga, hari 7 pasaran juga 7. Nah berhubung dihitung nggak bisa terus dibuang 2 jadi tinggal 5 yang mana gitu ya. Saya nggak tahu kan, saya juga kurang referensi, maka dari awal sih saya kurang referensi, makanya nanti bisa ditambahi kan gitu. Hanya gitu, jadi 7 pasaran juga 7, hari juga 7, dibuang 2, dibuangnya di sini nagari katanya kayak gitu. Makanya ada nagari memotong ini, nagarinya di sana, bukan ini nagarinya di sana kan gitu. Jadi Pak Mas, saya gitu. Ya kan kurang pengetahuan juga kan, kayak buatan paling sedikit 7. Ya 7. Itu kan berarti kan hitungan itu kan ada yang dibuang kan, istilahnya kan enggak kayak enggak 4 gitu. Maksudnya kan kayak wagi kan 4 ya. Di bawah wagi ada enggak? Nah, Enggak ada, berarti kan yang angka 3 neptu angka 3 yang dibuang kan kayak gitu saya maksud gitu. Ya tanyakan kan gitu. Jadi gitu teman-teman ya, kalau mau secara floor ya, membahas secara floor Pak Bas, dia bisa hitungan secara hitungan. Kalau hitungan itu floor, dia enak, orangnya enak, kayak saran gini, makanya sampai sekarang dia masih milih teman-teman, jangan milih ya. bukan kan saya sejak awal mengatakan kalau teman-teman yang masih punya saudara kerabat, monggo yang mau melamar bahasa yang gitu Bas ya. Tapi tetap Bapak menggunakan hitungan Jawa, menggunakan hitungan semuanya hitungan. Jadi teman-teman kalau masih menggandoli Jawa, ya boleh kita nggak percaya boleh. Tapi kalau dalam hitungan Jawa ya Bapak ya, kok salah satu keluarga masih mengikuti hitungan Jawa, masih tetap kemakan teman-teman. Jadi itu tadi tetap apa ya, tetap berlaku gitu loh. Mending kalau emang nggak percaya, semuanya harus nggak percaya. Berarti satu keluarga itu nggak percaya apa sih ya? Orang lain mengatakan begini nggak masalah, yang penting satu keluarga tadi nggak percaya. Tapi kalau masih ada percaya satu aja, itu masih termakan dan harus menggunakan gitu loh. Kalau kita ada istilah kebu bingung itu gimana Pak Bas? Kebu bingung atau nggak ngurusi hari lah istilahnya kayak gitu. oh budel bingung. Kebu bingung kan? Kalau kebu bingung kan ya terserah. Cuma ya tetap ada resikonya. Soalnya paman saya sendiri itu kan orangnya juga budel bingung, tapi akhirnya tetap akan nikah lagi, soalnya nyari hari yang baik, soalnya banyak kendala-kendala. Jadi budel bingung itu boleh, kebu bingung itu boleh, tapi tadi harus tanggung resiko ya Pak Bas ya. Tanggung resiko. Berarti kan bukan masalah budel bingung dia masih, tapi dia tetap percaya berarti. Iya. Berarti kan gini ya, kalau kita hidupnya di Jawa tetap harus pakai hitungan Jawa. Beda lagi kalau misalkan kita orang Jawa dapat orang Sumatera, kan di sana tidak ada pasaran. Nah itu bisa kita budel bingung, kan tidak tahu levelnya jumlahnya berapa, itu nggak apa-apa, ya ada resiko. Jadi ya saya sendiri pernah Pak Bas. Jadi ada orang itu ya dibilangin gini, kamu nikah, ini teman saya, bener hari ini 3 bulan kamu nikah. Setelah itu bisa benar 3 bulan. Iya. Ini kan jauh bisa dihitung teman-teman. Jadi umur pernikahan dari itu kan ya. bisa dihitung. Terus
Nah, untuk weton, weton ini hati-hati. Untuk weton Selasa Pahing sama Minggu Pon itu harus hati-hati dalam pernikahan. Soalnya apa? Kalau perempuan jadi janda biasanya, kalau laki-laki itu biasanya sudah weton itu ya Selasa Pahing sama Minggu Pon. Yang dijaga. Mudah pegatan bro. Iya, mudah pegatan. Soalnya saya sendiri sudah apa ya menginterogasi itu menemukan itu 7 orang yang wetonnya sama, itu juga seperti itu, yang nikahnya 2 kali. Nah, terus gini kok guys, saya menemukan itu beda weton, beda hari, itu katanya juga ada masalah. Beda weton, beda hari. Maksudnya kan kalau orang Jawa itu harusnya kalau Minggu Pahing yo dapatnya Senin apa kak? Yang penting ada pahingnya. Umpama nggak pahing sama pahing, umpama Senin sama Seninnya kayak gitu. Itu katanya juga kalau beda umpama dapat Senin Wage dapat Selasa Kliwon atau Senin Wage dapat Kamis Pon kan nggak sama, antara weton dan itu kan nggak sama. Itu katanya juga cocok terus itu. Ya, sebenarnya tambah bagusnya seperti itu. Yang bermasalah itu apabila pasangannya sama atau harinya sama, itu yang kadang tambah bermasalah. Kok yang saya temuin itu wetonnya beda, harinya beda, weton sama hari juga beda apa bedanya lah. Kok ada permasalahan besar biasanya. Saya menemukan beberapa kali suara. Jadi ibaratnya Kamis Pahing ya, terus dapat Rebu Pon kan nggak ada pahingnya nggak ada ponnya. Itu katanya juga gitu kok guys. Dapatnya juga gitu. Maksudnya dalam artian tuh terus, cengkerean terus lah. Kayak gitu. Enggak, kalau orang Jawa yang sebenarnya itu enggak seperti itu. Jadi yang harus dihindari sebenarnya yang pasangannya sama atau harinya sama. Ya kalau realnya gitu, Iya. realnya kayak gitu. Biasanya saya menemukan kayak gitu, maksudnya beberapa orang saya temui gitu maksudnya. Mungkin kita pengalamannya beda, tapi aku menemukannya gitu. Ya kurang tahu ya kan, mau alam ya. Kembali lagi kan, saya nggak bisa menentukan gitunya, tapi kan saya menemukan kayak gitu. Kemudian meninggal Pak. Masalah bapak kan meninggal. Kenapa orang Jawa? Saya nggak ngomong semuanya ya. 90% itu meninggalnya kalau nggak wetonnya, kalau nggak harinya juga pasarannya, itu gimana? Menurut panjenengan? Nah, kalau itu kan bisa dikembalikan ke itu. Soalnya orang lahir itu kan membawa apakah kejayaan dirinya. Nah, mau tidak mau dia kembali itu harus menggunakan kejayaan dirinya juga. Supaya matinya itu kalau dalam orang Jawa kan bisa disebut mati sempurna. Nah, kalau ajaran Jawa kan nanti bisa manifest lagi ke kehidupan selanjutnya. Jadi kayak gitu. Jadi, kok saya menemukan gini. Aku menemukan Bapak saya 90%, ini 90% loh ya. Kenapa kok saya kok gitu? Saya sudah menyelidiki, dalam artian itu banyak orang meninggal itu ya dari 100 itu 90 orang sama. Maksudnya gini, ibaratnya ngahat pahing lah, apa ngahat kliwon. Kok kalau enggak ngahatnya ya kliwonnya meninggalnya kayak gitu. Sering saya menemukan kayak gitu. Di 90% orang Jawa itu kok gitu. Berarti kan masih ada hubungan menyempurnakan kematian gitu. Berarti kayak gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi untuk hari ini sampai sini saja dulu ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan tadi apa saja weton-weton yang enggak kalau bisa jangan menikah. Kalau tadi ya juga yang cocoknya dagang itu yang apa air tadi ya. Air dagang itu wetonnya juga harus genap. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau weton genap, kalau nggak genap jangan dagangan gitu apa aja. Takutnya nanti kurang laku atau kurang laku. Ya gitu teman-teman. Jadi dari weton kita bisa mengetahui watak, dari weton kita bisa mengetahui istilahnya jodoh atau kematian, bisa dipilih dari weton lah ya. Karena dari weton tadi kita tahu secara menyeluruh ya, istilahnya pembahasan weton itu sebenarnya sudah ilmunya kan ilmu titen, kalau orang Jawa ilmu titen, meniteni, memperhatikan. Jadi
dari pengalaman ini ditulis. Ya toh, ditulis karakter gini ditulis. Makanya dulu kayak Imam Syafi'i itu kalau saya dulu cerita itu juga memperhatikan dari karakter seseorang dari buku. Jadi buku orang ini seperti ini gini bisa kayak gitu, sama kayak gitu, dan itu terbukti teman-teman. Jadi oke, kalau nanti mau bahas tentang wedar lebih dalam, nanti kita di episode selanjutnya insya Allah kita akan membahas mulai weton persatu weton ya, persatu weton. Jadi weton ini khususnya ini pekerjaannya ini gitu ya Mas ya. Mas ya. Siap ya Mas ya? Insya Allah siap. Nanti kita akan bahas weton ini pekerjaannya ini, weton ini pekerjaannya ini, weton ini pekerjaannya. Jadi biar bisa masuk. Jadi enggak cuma sekedar kita bahas secara gerambiang gini enggak. Dan nanti akan membahas secara misalkan bisa request apa wetonnya, weton apa, silakan request. Nanti ketemunya apa gini nanti solusinya gimana nanti bisa di teman-teman tanyakan. Jadi teman-teman bisa komen di bawah nanti, ini weton ini sama ini gimana, ketemunya gimana, terus kalaupun nggak cocok terus mau lanjut itu gimana solusinya gitu Mas ya. Jadi nanti dibahas secara tuntas. Oke, itu aja dari saya, dari kami. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bos.